Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial belajar desain grafis dan Microsoft Office. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar untuk membuat gambar mockup, dan gambar mockup tersebut nanti kita akan coba terapkan pada roll banner atau X banner ya. Tapi sebelum itu saya ingin ajak teman-teman semua untuk mampir ke channel saya. Di sini teman-teman dapat belajar aplikasi desain grafis dan Microsoft Office. Dan saya sudah buatkan playlistnya begitu ya, mulai dari tingkat pemula maupun tingkat intermediate. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar ketika saya buat video baru teman-teman dapat langsung menyaksikannya. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasi Adobe Photoshop-nya. Dan di sini saya sudah memasukkan file gambar, dan tentu gambar-gambar ini dan gambar-gambar yang lainnya itu nanti akan saya sertakan di link deskripsi agar teman-teman bisa langsung mendownload untuk teman-teman jadikan sebagai media pembelajaran. Oke, langkah pertama saya akan membuatkan rectangle terlebih dahulu ya. Jadi di barisan toolbox di sini kita pilih yang rectangle atau teman-teman bisa tekan U di keyboard. Cara pengaplikasiannya cukup mudah, teman-teman bisa klik, tahan, geser ke area yang teman-teman inginkan begitu ya. Oke, terus kemudian lepaskan, nanti akan terbentuk rectangle-nya. Dan setelah itu kita akan coba untuk membuat rectangle ini menjadi smart object. Nah, dalam pembuatan mockup, pembuatan smart object ini menjadi kunci ya. Oke, kita langsung saja klik kanan di sini ya, di area layer yang sudah kita buat. Terus kemudian nanti akan keluar seperti ini dan pilih convert to smart object. Nanti ikonnya juga akan berubah begini ya. Nah, langkah kedua kita atur posisinya agar rectangle yang sudah kita buat tadi itu mengikuti media yang nanti akan kita terapkan gambarnya. Oke. Nah, ini kenapa warnanya warna orange, karena set warna foregroundnya saya sebelumnya warna orange ya. Nah, kalau misalkan keluar warna-warna lain ya mungkin teman-teman set foregroundnya itu ya warna lain begitu. Oke, kita akan atur bentuknya ya atau posisinya. Oke, caranya teman-teman bisa tekan Ctrl T saja di keyboard, nanti akan timbul seperti ini ya. Jadi untuk transformasi objek lah kira-kira begitu ya. Tapi sebelum itu agar gambar belakangnya itu terlihat, nah kita rubah dulu untuk kapasitinya ya. Kita bisa kecilkan supaya nanti gambar belakangnya terlihat begitu ya. Oke, saya pikir cukup seperti ini ya. Oke, terus kemudian kita akan atur posisinya ya. Untuk membesarkan tekan Alt di keyboard dan scroll mouse ke atas ya. Kebalikannya ke bawah itu berarti untuk mengecilkan. Nah, kita akan geser node-nya yaitu dengan cara sambil tekan Ctrl di keyboard, klik, tahan dan geser gitu ya, mengikuti area gambarnya. Oke, yang ini juga sama, terus kemudian yang bawah juga sama ya. Yang bawah juga sama. Nah, karena roll banner ini bentuknya lurus begitu, terus kemudian tidak ada kerutan-kerutan di tengah-tengahnya atau di tengah-tengah gambarnya, seperti halnya misalkan gambar kemasan, terus kemudian gambar kaos misalkan ya. Jadi ini kita akan lakukan modifikasi gambar mockup dengan cara yang sederhana begitu. Adapun bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana cara mockup ke gambar kemasan begitu ya, kemasan kopi, kemasan makanan, kaos dan lain-lain begitu, itu teman-teman bisa saksikan di video-video saya sebelumnya ya. Oke, kalau sudah kita klik saja move tool ya, dan hasilnya akan seperti ini. Oke, itu gambar satu. Terus kemudian kita akan coba memasukkan gambar yang keduanya ya. Caranya sama, kita masukkan lagi rectangle. Oke, rectangle sembarang saja di sini ya. Terus kemudian kita jadikan smart object, klik kanan, convert to smart object.
dan transparansinya kita rubah lagi ya supaya terlihat gambar belakangnya. Oke, terus kemudian kita Ctrl T untuk transformasi objek dan kita posisikan lagi gambarnya ya. Untuk menggeser tampilan, teman-teman bisa tekan space di keyboard ya sambil digeser-geser tampilannya gitu. Oke, saya pikir sudah. Tekan move tool. Oke, kita sudah punya dua rectangle yang nanti kita akan masukkan gambarnya ya ke rectangle smart object tadi. Oke, kita akan masukkan gambar satu. Caranya double klik saja di gambar layernya ya di sini ya. Double klik nanti akan diarahkan ke tab baru. Nah, rectangle 1 ya. Rectangle 1 dan silahkan teman-teman masukkan gambar yang teman-teman inginkan ke rectangle ini ya. Oke, saya sudah punya file gambarnya yang saya akan masukkan untuk mengisi roll banner yang pertama ya. Oke, tinggal tahan, geser dan masukkan ke aplikasi Adobe Photoshop-nya dan kita lepaskan di sini saja ya. Nanti gambarnya akan seperti ini, oke. Dan kita bisa atur-atur posisinya dan besarannya ya sesuai dengan rectangle yang tadi sudah kita buat gitu. Oke, untuk menggeser atau men-skew ya teman-teman sambil tekan shift begitu di keyboard, karena kalau tidak sambil tekan shift itu nanti yang timbul adalah skala begitu ya. Oke, kita atur-atur saja terlebih dahulu posisinya. Kalau sudah, tekan move tool. Dan kalau dirasa sudah, desain dimasukkan ke rectangle smart object yang pertama, tekan Ctrl S untuk men-save ya. Dan itu pasti nanti akan timbul di sini. Oke. Dan kenapa tampilannya seperti ini? Karena kapasitasnya tadi ya dikecilkan begitu. Ya kita tinggal normalkan saja kapasitasnya. Oke. Dan objek yang tadi kita masukkan ke rectangle itu secara otomatis masuk ke gambar ini gitu. Oke, kita akan masukkan gambar yang kedua begitu ya. Caranya sama. Teman-teman bisa double klik saja di sini di thumbnail smart objectnya, double klik begitu. Dan saya akan masukkan gambar yang kedua. Oke, gambar yang kedua, terus kemudian kita atur lagi posisinya. Oke, sudah. Dan kita tekan Ctrl S untuk menyimpan ya. Dan itu pasti akan masuk ke sini begitu ya, dan kapasitasnya kita normalkan kembali. Oke, dan gambar-gambar untuk roll banner itu sudah masuk sini ya. Untuk roll banner sebetulnya itu cukup ya, karena sudah terlihat realistis begitu. Tapi saya akan coba untuk memberikan sedikit efek saja agar lebih terlihat realistis begitu. Nah, saya akan coba untuk membuat lapisan di atasnya. Nah, caranya saya akan coba untuk membuat rectangle yang sesuai dengan potongan rectangle ini ya. Oke, caranya teman-teman tekan gambar backgroundnya yang besar begitu ya, yang utama, terus kemudian tekan Ctrl dan teman-teman tekan thumbnail ini ya, klik begitu. Nah, nanti akan timbul garis-garis seleksi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tekan Ctrl J untuk menduplikasi layer. Nah, nanti akan keluar gitu ya layernya. Yang ini juga sama. Klik backgroundnya, terus kemudian tekan Ctrl dan kita klik untuk layer smart objectnya dan tekan Ctrl J begitu. Dan ini sudah ada dua begitu ya. Oke, terus kemudian saya akan posisikan ini di atas
gambar mockupnya, karena ini bentuknya lapisan ya tentu harus di atas begitu. Ini semua tertutupi dengan potongan layer yang barusan kita buat ya. Oke, kita akan lakukan sedikit saja efek ya. Yang pertama kita masukkan efek untuk objek yang pertama, yang ini ya. Oke, yang ini berarti di hide terlebih dahulu. Oke, di hide terlebih dahulu. Nah, caranya teman-teman klik di hasil duplikasi layernya, terus kemudian di atas itu pilih multiply gitu ya. Oke, pilih multiply, klik gitu multiply. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada sedikit perbedaan sebetulnya ya kalau kita coba cermat untuk memperhatikan. Oke, terus kemudian kita akan lakukan ke gambar yang ini. Sama, kita pilih yang multiply ya. Nah, itu terlihat lebih realistis begitu ya. Oke, itu ya untuk bagaimana cara membuat gambar mockup pada roll banner atau mungkin spanduk atau mungkin yang lain-lain begitu ya, dengan cara yang sederhana. Dan sekali lagi, misalkan kalau teman-teman ingin belajar bagaimana cara membuat desain mockup yang lebih kompleks, seperti halnya misalkan membuat mockup pada gambar kemasan makanan, gambar kemasan kopi, atau misalkan gambar kaos, baju, jaket, dan lain-lain, misalkan teman-teman bisa pelajari di beberapa video yang sudah saya buat di channel YouTube saya ya. Oke, itu saja ya untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap sehat, tetap semangat dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.